يا بديع السماوات والأرض جمل لي بالمصلحة والبلاغة والبراعة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برقة رفة رحمة ثم تلين قلوبهم وقلوبهم إلى ذكر الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur bi'aunillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali dalam berilmu di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan langkah kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijadikan amal soleh. Mudah-mudahan kita selalu disehat walafiatkan, dijauhkan dari bahaya, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari wabah, dan juga mudah-mudahan berkah pelantara melakukan ilmi, mencari ilmu. Semua aktivitas kita, usaha kita, kasar ikhtiar kita, pekerjaan kita, baik yang sipil maupun yang militernya, maupun yang dosennya, yang gurunya, yang pedagangnya, yang taninya, yang gurunya, dan juga mudah-mudahan apapun yang bersilatnya oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dibarokahkan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada khususnya untuk anak beberapa kisah dari kita Allah Subhanahu wa taala semoga jadikan anak yang soleh dan solehah. Saya pikir masyaallah sehingga menjadi kebanggaan untuk kedua orang tuanya, menjadi kebanggaan untuk para saudara-saudaranya, menjadi kebanggaan untuk nusa bangsa agama dan negara. Kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Baqarah ayat 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mufassir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa bi barakatihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana waj'alna muslimain. Masih melanjutkan dan menceritakan kisahnya Nabiullah Ibrahim beserta
Di antara yang ada sekarang di Mekah dan juga syariat-syariat Islam yang disempurnakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, itu ada beberapa syariat yang dilanjutkan oleh Nabi berasal dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Beberapa pekan yang lalu pernah dijelaskan di antara syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilanjutkan dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah khitan, yaitu tentang dikhitannya seorang anak laki-laki. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad yaitu pembangunan Ka'bah. Ini walaupun Ka'bah sudah ada dari zaman sejak sebelum Nabi Adam menciptakan. Jadi Ka'bah itu sudah ada sebelum zaman Nabi Adam menciptakan. Cuma dulu dibangunnya oleh para malaikat, banul malaikat, para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma belum berbentuk Ka'bah dulu. Zaman Nabi Adam sudah ada Ka'bah, cuma dibangun sesuai bentuknya itu Ka'bah, yaitu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga pernah tenggelam, terkena banjir, sampai disempurnakanlah pembangunan tersebut di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa doa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim beserta putranya Nabi Ismail, khususnya ketika beliau sedang membangun Ka'bah, banyak. Di antaranya beberapa pekan yang lalu menjelaskan Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail berdoa kepada Allah. Kata mereka berdua, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini yang suka baca oleh kita itu pernah dan selalu dibacakan oleh Nabi Ibrahim sehingga diikuti oleh putranya Nabi Ismail. Artinya, ya Allah, semoga Engkau menerima kepada kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pendengar serta Zat yang Maha Mengetahui. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya di ayat 128, Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, ya, wa arina manasikana wa tub alaina innaka At-Tawwabur Rahim. Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, waj'alna, semoga Engkau menjadikan kepada kami, muslimaini, kepada orang yang selalu pasrah. Jadi semoga Engkau, ya Allah, selalu menjadikan kami orang-orang yang selalu pasrah. Maksudnya pasrah gimana? Munqadain. Di dalam tafsir Jalalain dan kitab Hasyanus Shawi dijelaskan munqadain, yaitu yang selalu taat. Nah, ini yang selalu taat kepada Allah. Di dalam bentuk redaksi doanya ini kepada dan diperuntukkan kepada Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi ketika dibahas dan digali oleh beberapa tafsir, khususnya di dalam tafsir At-Tabari, menurut kitab tafsir Fakhrul Razi, ternyata ini doanya yang diucapkan oleh beliau
kedua, tetapi maksudnya untuk seluruh umat-umatnya Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail. Maksudnya kita juga sama, ya, kita itu adalah cucu cicit dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya sampai sekarang, waktu kemarin perlu dijelaskan di dalam ayat berapa itu? Di antara Nabi Ibrahim doanya begini, kata Nabi Ibrahim, Rabbi al-hada baladan amin. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan kepada negeri ini negeri yang aman. Sampai sekarang terbukti kota suci Mekah itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi negara yang aman. Kemudian berdoa lagi Nabi Ibrahim, warzuqna lahu minas samarat. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada ahli penduduk kota suci Mekah, kepada seluruh penduduk negeri di sini, maksudnya ketika itu kota suci Mekah, minas samarat, dari buah-buahan. Terbukti sekarang di kota suci di Saudi Arabia tidak pernah ada yang namanya kebun-kebun, jarang. Ya, kurma juga itu ditanam sekarang. Beda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia tidak ditanam itu jadi bisa jadi. Di kota suci Mekah, ya, yang namanya pisang-pisang jarang ada pohon pisang, tapi ada selalu. Sampai yang ada sayuran-sayuran dari Indonesia ada di sana, termasuk sampai jengkol-jengkol ada. Sesuatu yang makruh pun dimakan di kota suci Mekah ada. Yang lebih hebat lagi, putroh dan karunia Allah di kota suci Mekah, hewan-hewan walaupun jarang rumput-rumputan, tetapi kondisi hewan-hewan di kota suci Mekah unta, kambing, sapi, gemuk-gemuk. Padahal kebanyakan di sana gurun pasir, tanahnya tanah putih. Ya. Kalau sedikit kita ingin mengetahui tanah putih itu seperti apa sih, pasir putih ya. Kalau di sini ada pasir putih di mana tuh? Di Pulau Seribu. Di Pulau Seribu itu pasirnya putih. Makanya kalau Pulau Seribu itu setiap hari kalau berubah asin, karena airnya air laut. Ya. Nah, beda dengan Indonesia. Indonesia rumput banyak, ya, segala ada rumput. Tetapi kondisi binatang Indonesia berbeda dengan di Saudi Arabia. Di Mekah itu yang namanya kambing gemuk, padahal dalam rumput di kita kambing banyak yang kurus, ya, sapi banyak yang kurus. Bahkan yang kasihan itu yang kurusnya lebih kurus lagi. Masya Allah. Ya, di Indonesia beda, padahal itu mungkin ya Allah. Doa di antara yang selalu dibacakan oleh Nabi Ibrahim beserta pertanyaan Nabi Ismail. Nah, dilanjutkan di ayat 128, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Laka itu maksudnya kepada Engkau ya Allah. Waj'al, dan semoga menjadikan Engkau Gusti ya Allah, min dzurriyyatina, dari keturunan-keturunan kami. Jadi kata Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail. Auladina, nyatanya para keturunan kami, putra-putri kami, ummatan muslimatallah. Ummatan di sini ayat jama'atan, dimaksudkan golongan-golongan. Semua kelompok yang ada di bumi ini didoakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai muslimatan lah. Muslimatan yaitu orang-orang yang selalu pasrah. Didoakan. Ini hebatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Makanya ketika kita memasuki kota suci Mekah, apalagi seluruhnya negara Timur Tengah, wabil khusus Saudi Arabia,
hampir 100%. Tidak berbicara madhab, tidak berbicara golongan, tetapi semua yang ada di sana Muslim didoakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail supaya menjadi orang-orang Muslim yang selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat. Intinya kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsir At-Tabari, ini maksudnya juga untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan kaji wamin litaba'in, wamin dan bermula lafaz min yang dari min dzurriyyatina. Lafaz minnya itu menunjukkan litaba'in, artinya makna sebagian. Jadi kalau orang-orang yang mengkaji nahwu shoroh nanti akan mengetahui antara lafaz keseluruhan dan lafaz sebagian. Khususnya di sini min dzurriyyatina, dari para keturunan kami, maksudnya sebagian, tidak keseluruhan. Nah ini mengkaji guru-guru kayak ini susah lumayan. Contoh, di dalam Quran ada ayat yang maknanya kulliyah, keseluruhan. Ada ayat yang maknanya juz'iyah, sebagian. Begitupun di dalam hadis ada yang makna kulliyah, keseluruhan, ada yang makna juz'iyah, sebagian. Contoh ketika kita mengetahui mana di antara ayat kullun yang dimakna atau yang artinya keseluruhan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, itu keseluruhan. Kullunya di situ dimakna kulliyah atau dimakna jadi keseluruhan. Berbeda dengan makna lafaz kullun seperti halnya di dalam hadis. Jadi maaf, kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar. Contoh, walaupun ada sebagian saudara kita yang menafikan antara kul di makna kullu, tapi apa kul di makna ba'di. Setiap hal yang bid'ah itu dhalal, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu akan masuk ke dalam neraka. Padahal kalau kita taksis kekhususan, diringkas arti dari kul di situ, itu adalah kul di makna majmu, ay kul di makna ba'du, maksudnya maknanya juz'iyah, sebagian. Karena pendapat ahli sunnah wal jamaah, tidak semua kullu setiap artinya seluruh, tapi ada di makna lafaz kullu artinya sebagian. Nah itu. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah mengetahui, meyakini ada yang namanya kullu di makna atau lafaz kullu bid'ah di situ, bid'ah yang hasanah, yang baik. Contoh, ada yang bertanya, haram kita lihat. Contoh, betul karena hukum diri sendiri, tapi ada riya hasanah. Oh, dia boleh coba. Ada kan? Ada riya hasanah. Bolehkah kita memperlihatkan kebaikan kita? Boleh. Seperti apa dulu? Dirinci dulu, ya. Karena tidak semua orang yang riya itu dianggap riya. Justru tarku riya, riya pun meninggalkan sifat riya itu bisa menjadi riya yang sesungguhnya. Ketika Bapak Ibu datang ke masjid, sedekah ke masjid, infak, ya, bolehkah disebutkan namanya? Boleh, riya hasanah. Tetapi di dalam hatinya tidak bermaksud riya, boleh. Boleh juga dimaksudkan, disebutkan yang namanya apa? Namanya hamba Allah, boleh. Tapi jangan sampai ketika dituliskan hamba Allah diumumkan hari Jumat, hamba Allah 1 juta, Allah itu saya. Jangan sampai kayak gitu juga, ya.
silakan. Ya, bisa logo mau seperti ini silakan, mau seperti itu silakan. Karena di dalam Quran pun tidak seluruh maknanya itu keseluruhan, tapi ada yang namanya ayat di makna juz'iyah. Begitupun di dalam sebuah hadis ada makna kuliah, ada juga makna juz'iyah. Nah, itu kalau dikaji ya, itu secara memahami. Waktu dan didatangkan bihi dengan lafatin lafaz bumi qaulihi, karena terdahulunya firman Allah Subhanahu wa taala kemarin di dalam ayat berapa itu? Di dalam ayat pernah ayat masih surah Al-Baqarah, tapi di dalam ayat 124 itu ada yang namanya kalimat atau ayat la yanalu ahdul zalimin. Jadi tidak akan mendapatkan akan janji Allah. Ahdi itu janjiku kata Allah. Siapa? Al-zalimin, orang-orang yang sangat zalim. Nah, makanya lafaz min dzurriyyatiha di sini itu adalah pendahulunya. Jadi kalau bahasa kitanya istinbatnya ya, niasnya itu kepada ayat la yanalu ahdul zalimin dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Nias. Jadi kiasnya itu kepada ayat tersebut. Wa alina, dan memperlihatkan Allah kepada kami. Kata siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Alimna. Alina di sini ditafsirkan alimna. Apa itu alimna? Semoga Allah memberikan pengetahuan kepada kami. Alina di sini pengetahuan. Mana sih karena, nah ini berkaitan dengan ibadah haji. Mana sih karena kepada ibadah haji kita? Ya. Syara'i'a ibadatina atau hajjina. Nyatanya syariat ibadah haji kami dan juga ibadah umroh kami. Coba, makanya ini harus percaya akan ijma dan qiyas ulama. Ya, jangan Nabi Muhammad, zaman Nabi Ibrahim, apakah kita tahu syariat ibadah haji seperti apa? Enggak tahu. Dari mana ada pelantara yang namanya tawaf? Dari mana ada pelantara yang namanya sa'i? Ya, dari Sofa ke Marwah, itu sejarahnya seperti apa? Dari mana itu? Tawaf sejarahnya bagaimana? Nah, harus dikaji itu semua. Ya. Dari mana adanya air Zam-Zam, gitu kan? Sampai air Zam-Zam itu didoakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Zamzim ya Allah. Ya, itu ketika prosesnya siapa? Siti Hajar, ya, mencari-cari air. Nabi Ismail nangis, pengen minum, gak ada air, sulit ketika itu gak ada air. Sampai lari-lari itu Siti Hajar dari Sofa ke Marwah. Sofa itu jauh ya, lumayan ya. Sofa Marwah. Makanya adanya sa'i 7 kali balikan. Itu perjuangannya Siti Hajar ketika ingin mendapatkan air. Sampai akhirnya ternyata keluarlah air ya dari sesuatu tempat ketika Nabi Ismail ngorek tanah. Nanti jarinya ya airnya keluar. Makanya doakan oleh Nabi Ibrahim, Zamzim ya Allah, Zamzim Mubarak. Zamzam berkah kok, berkah sampai sekarang itu. Diambil setiap hari, ya dari dulu sampai sekarang belum pernah kering itu air Zamzam. Jadi, nah kemudian kalau kita melihat irhas Nabi, awas, ada irhas, ada mukjizat. Kalau mukjizat Allah atau keutamaan, kehebatan, kelebihan seseorang yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sudah menjadi nabi, itu mukjizat. Tapi kalau irhas adalah keutamaan, kelebihan seseorang yang diberikan oleh Allah tetapi sebelum menjadi nabi, itu namanya irhas.
Makanya irhas berbeda dengan mukjizat. Di antara irhas Nabiullah Isa, ya, Nabiullah Isa itu pernah mengeluarkan air dari jari. Nabi Isa itu Isa ketika masih bayi mengeluarkan air. Ya. Nabiullah Musa sama. Ya. Nabiullah Isa itu bahkan ketika masih bayinya itu bisa bicara. Itu irhas. Di mana di sini di dunia yang ketika bayi masih sudah bisa bicara, itu irhas. Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah. Pertama, kitab Taurat. Yang kedua, memiliki sebuah tongkat. Ketika tongkat dilemparkan ke lautan jadi terbelah itu lautan, itu mukjizat. Tapi kalau irhas, sesuatu yang diberikan oleh Allah, kelebihan, keutamaan Allah yang diberikan kepada seseorang sebelum menjadi nabi, itu irhas. Ya. Nah, adanya apa istilahnya kaifiah amaliyah ibadah haji, kita belum tahu itu seperti apa. Ya. Apakah sekarang seperti tawaf, seperti wukuf di Arafah, seperti apa itu? Kita nggak tahu dari mana itu ilmunya. Nah, makanya oleh para ulama itu semua dijelaskan. Ya. Contoh seperti sekarang ada sholat, ya, bab sholat nih, aqimus sholat, dirikanlah oleh kalian sholat kata Allah. Ya, kita nggak tahu sholatnya seperti apa. Ya, zaman Nabi Muhammad, apakah kita tahu sholatnya Nabi Muhammad seperti apa? Belum tahu. Ya, walaupun Nabi berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, seperti yang kalian melihat aku sholat gitu. Kan kita kan belum tahu apalagi orang awam seperti apa sholat Rasul. Apakah ada rukunya? Apakah ada sujudnya? Apakah ada pembalikannya? Kita nggak tahu. Ya, bahkan ketika perjalanan Rasul Nabi Muhammad mau di-Isra dan di-Mi'rajkan, itu sholat di Masjid Aqsa, jamaahnya para malaikat dan nabi-nabi yang sudah meninggal. Seperti apa sholatnya? Oh, mungkin waktu itu Nabi diikuti gerakannya. Ya, hanya diikuti gerakannya saja. Belum tahu, kita itu tentu tahu seperti apa sholatnya. Apakah ada takbiratul ihram, apakah ada yang namanya iktikaf, apakah ada yang namanya duduk di antara sujud, ya, atau manina, seperti apa enggak tahu. Begitu, beribadah haji. Nah, oleh para ulama disempurnakan itu semua karena memakai ilmu. Jadi di dalam Al-Quran ada ayat yang harus ditafsirkan oleh Quran lagi, ada ayat Quran yang ditafsirkan oleh hadis, ada ayat Quran yang ditafsirkan oleh ijma kesepakatan para ulama, ada ayat Quran yang harus ditafsirkan dijelaskan oleh qiyas ulama. Ustaz, saya tidak memakai ijma dan qiyas, tapi saya memakai ijtihad dan hikayat. Silakan, karena sesungguhnya ijma dan qiyas juga masih tetap masuk kepada golongan ijtihad. Silakan. Ya. Ada orang yang tidak memakai ijma dan qiyas, cuma kurang bisa pas ketika menetapkan sebuah hukum di dalam ilmu fikih. Apalagi orang menetapkan sebuah hukum hanya sebatas dari hikayat dan cerita, nggak bisa. Seperti hanya sholat kita, wudhu kita, wudhu di dalam Al-Quran Allah cuma hanya menjelaskan faksimu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Basuhlah oleh kalian wujuhakum, wajah-wajah kalian. Belum tidak dikatakan wudu oleh Allah. Coba dalam Quran ada nggak yang namanya wudu? Enggak ada. Cuma di dalam ayat Quran dijelaskan faksilu wujuhakum kata Allah. Basuh wajah-wajah kalian, wa aydiyakum dan tangan-tangan kalian, wa arjulakum wamsahu bi ru'usikum. Basuh
sebagian rambut kalian. Kita nggak tahu apakah dibasuh semuanya, apakah dibasuh hanya satu lembar rambut, gitu kan? Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah oleh kalian kedua kaki kalian. Nggak dijelaskan dalam Al-Quran dari mana sampai mana itu basuh kaki itu. Nggak ada di dalam Al-Quran disebutkan sampai mana kaki, nggak ada. Itu semua produk ijma dan qiyas yang sudah disepakati oleh ulama seluruh dunia. Nah, itu penting. Termasuk manasikana ibadah haji. Kami kata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita nggak tahu dulu seperti apa ibadah haji itu. Ya, akhirnya sempurnakan oleh para alim ulama. Yang pada Nabi Muhammad pun kita tidak tahu. Dulu Nabi mengerjakan haji wada. Haji wada seperti apa? Nggak tahu kita itu. Haji wada itu haji penghabisan, maksudnya ketika menyelesaikan kaifiat ibadah haji terakhir kalilah, ya. Haji wada, ketika umroh, kan sekarang ketika istilah-istilah haji itu kan banyak. Dari mana munculnya yang namanya sunnah mencukur? Dia mencukur rambut dari mana? Kita nggak tahu caranya. Nah, belajar ketika kita mempelajari memang tidak semudah yang dibayangkan. Waqum alaina, dan semoga engkau menerima tobat kami, ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penerima tobat, ar-rahim, serta zat yang penyayang. Sa'alahu at-taubah. Nah, dijelaskan lagi tafsirnya. Sa'alahu at-taubah ma'a ismatihima tawadu'an wa ta'diman lidurriyatihima. Maksudnya sa'alahu meminta Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail at-taubah kepada taubat ma'a ismatihima, serta menjaganya Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail itu berdoanya tawadhu'an, sambil tawadhu. Jadi kalau kita juga ketika berdoa harus tawadhu sama Allah. Jangan gini, masa kita berdoa gini, Allah, metamu, kita berdoa marah-marah. Kita ketika berdoa tawadhu. Ada yang memasalahkan, dan tidak usah kita melambaikan tangan. Silakan, karena itu mah isyarat. Ya, tangan diginikan, ya Allah, itu isyarat. Enggak seperti itu pun silakan. Cukup Allahumma atau ya Allah, cukup silakan. Cuma itu mah isyarat, seolah-olah kita itu butuh kepada Allah. Minta seperti orang minta gimana sih? Ya, minta dong, gitu kan? Kita pun berdoa seperti itu, butuh kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, berilah kami rezeki ya Allah, berkahilah hidup kami ya Allah. Seolah-olah kita minta yang lebih bagus, jangan gini Pak, begini nih berdoa, ya Allah, ya Rabbana, ini jadi angkatkan, kitanya butuh, seolah-olah kita tuh mau kepada Allah. Tawadhu yang diperlihatkan, ininya angkatkan, ya Allah, ya Rabbana, itu berdoa. Kalaupun ada sebagian orang yang istilahnya tidak seperti itu, tidak menengadahkan tangan, mengangkatkan tangan, tidak apa-apa. Ya. Cuma kalau kita ibaratkan orang yang berdoa itu, kita itu butuh kepada Allah. Selain tawadhu'an wa ta'diman, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan kepada kita supaya kita itu harus mengenyam sebuah pendidikan atau proses. Ya, jadi tidak semudah membalikan telapak tangan. Setiap sesuatu itu harus ada proses, begitu. Kemudian lidurriyatihima, maksudnya mengajarkan sifat tawadhu atau rendah diri. Awas, rendah hati sama rendah diri beda. Rendah hati sama rendah diri beda. Kalau rendah hati kita dijauhkan dari sombong. Ya. Kalau rendah diri kita pesimis. Kalau rendah hati mah tawadhu, orang yang rendah hati tidak sombong. Tapi kalau orang sudah rendah diri bahaya. Ya, menghina diri sendiri tidak boleh. Pesimis tidak boleh. Tapi kita harus rendah hati. Nah, gitu. Seolah-olah ini Nabi
sebuah proses. Mudah-mudahan dari pembahasan ayat surah Al-Baqarah ayat 128 ini mudah-mudahan menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu yakin menjalani akan sebuah proses atau usaha yang tidak bisa ditinggalkan oleh kita, karena manusia semuanya harus melaksanakan sebuah proses. Dan insya Allah ketika kita meyakini semua doa-doa khususnya yang diajarkan oleh para pendahulu kita, nabi-nabi kita yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, kita laksanakan, kita bacakan dengan hati yang khusyuk dan hati yang ikhlas. Semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada salahnya, itu kemungkinan dari kebodohan diri pribadi. Mudah-mudahan kita bisa memaklumnya dan semoga kita menjadi orang-orang yang ikhlas selalu istiqomah dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa 'amalan shalihan wa rizqan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.